Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Dige akan melanjutkan bahasan alur cerita anime One Punch Man season kedua bagian kedua. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian, and enjoy! Bang mengajar habis Charanko di dojonya, karena selama setengah tahun ini Charanko tidak mempelajari teknik apapun. Bang menilai bahwa Charanko sama sekali tidak memiliki bakat menjadi seorang pendekar. Sang guru pun mengusir Charanko, dan dia tidak ingin melihat si murid kembali lagi. Pada malam harinya, Charanko mendatangi kediaman Saitama dan menumpahkan segala keluh kesahnya. Sebelumnya sang guru tidak pernah mengajarnya tanpa alasan. Jadi Charanko berpikir kalau Saitama dan yang lainnya mungkin mengetahui sesuatu tentang Bang. Namun faktanya semuanya tidak mengetahui apapun tentang perubahan sikap Bang. Genos hanya bisa menebak, mungkin semua ini terjadi karena ulah Garo. Mantan murid Bang tersebut telah ditandai sebagai monster yang paling dicari oleh asosiasi hero. Disitulah Bang mengajukan diri untuk menangkap Garo, karena dia merasa paling bertanggung jawab dalam masalah ini. Jika Garo dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan nantinya warga sipil yang akan menjadi korban. Genos menilai kalau Bang hanya ingin membuat Charanko menjauh dari permasalahan kompleks ini. Tentu saja Charanko begitu sedih mendengarkan informasi ini. Dia lantas pergi dan berpikir untuk mengalahkan Garo demi sekedar mendapatkan perhatian dari Bang lagi. Tanpa diduga, dia menemukan Garo yang tengah menghentikan Moment Rider di pinggiran kota. Keinginan menjadi monster sejati membuat Garo berniat untuk memburu Moment Rider. Namun niatnya terhenti karena tank top vegetarian datang bersama teman sejawatnya. Tanpa banyak bicara, Garo langsung menghajar vegetarian hingga giginya rontok dan tidak sadarkan diri. Saat Garo hendak menghabisi yang lainnya, tanpa diduga tank top master datang untuk menghentikannya. Tapi bukannya takut, Garo malah semakin bersemangat karena di hadapannya muncul hero kelas S. Si master lantas menghancurkan aspal di bawahnya dan melepaskan tank top tackle hingga membuat Garo terhempas dan berputar hebat di udara. Hebatnya, si Garo mampu bertahan dari serangan ultimate tersebut. Di sisi lain, Bang kedatangan kakaknya yang bernama Bom, di mana saudaranya tersebut adalah master teknik tinju angin puyuh. Sama seperti Bang, Bom telah mengucapkan salam perpisahan pada ratusan muridnya hanya demi membantu sang adik untuk meringkus Garo. Jika Garo dibiarkan, maka hanya tinggal menunggu waktu saja hingga monster tersebut mendatangi Bom. Pertarungan antara Garo dan Master masih terus berlangsung. Master meyakini kalau Garo adalah seorang manusia, namun hati nuraninya berkata kalau dia harus segera melenyapkan manusia gila tersebut. Ketika Master hendak menghabisi Garo, tiba-tiba Moment Rider datang untuk menghentikannya. Alhasil si Rider pun terpukul keras. Dia lantas menceramahi Master bahwa hero tidak boleh melukai manusia. Master pun memahami perasaan Moment Rider dan berniat untuk melepaskan Garo. Tapi alih-alih mau pergi, Garo malah menyeringai dan tetap akan membantai semua orang. Tentu saja Master langsung melepaskan tinju kuatnya. Namun siapa sangka, Garo tanpa sengaja mengeluarkan teknik tinju aliran air penghancur batu hingga membuat Master terpukul sangat keras. Sebenarnya dari tadi Garo menghindari penggunaan teknik ini agar tidak teringat pada Bang. Dia pun langsung menghajar Master dengan brutal hingga membuat lelaki kekar tersebut tidak sadarkan diri. Dia juga membantai Moment Rider dengan begitu sadis. Dan setelahnya si Garo menumpahkan darah semua anak buah tank top master yang masih tersisa. Pemandangan mengerikan ini tentu saja membuat Charanko sangat tertekan. Namun dia teringat pada sang guru dan memberanikan diri untuk melawan Garo. Esok harinya, Bang dan Bom mendatangi TKP pertarungan semalam. Mereka sangat terlambat dan semua orang nampak tergeletak begitu saja termasuk si Charanko. Sementara itu si Garo mendatangi seorang bocah yang tengah membaca sebuah buku.
Ternyata buku tersebut adalah katalog profil para hero yang diterbitkan secara langsung oleh asosiasi hero. Garo pun semakin tertarik saat mengetahui kalau di buku tersebut juga menampilkan profil para monster. Dia ingin agar namanya juga bisa masuk ke dalam buku katalog tersebut. Si bocah menganggap kalau selera Garo sangat aneh dan buruk. Setelahnya Garo pun berpamitan pada si bocah untuk pergi berpatroli. Padahal yang sebenarnya, dia hendak mendatangi hero kelas A di sebuah bar. Di sisi lain, Saitama mengunjungi Moment Rider dan Tank Top Master yang sedang beristirahat di rumah sakit. Kedua hero tersebut lantas bercerita tentang kengerian Garo. Master mengungkapkan kalau Garo adalah manusia yang memiliki jiwa monster. Dia berbeda dengan monster biasa, serta memiliki kekuatan untuk membinasakan para hero. Sesaat kemudian, Saitama menjenguk Charanko dan mengungkapkan keinginannya untuk melawan ahli bela diri yang kuat. Charanko pun memberikan Saitama sebuah tiket turnamen Super Fight, di mana dia sudah mendaftar sebagai peserta. Tapi keadaan saat ini tidak memungkinkan baginya untuk berpartisipasi sebagai peserta. Tiket tersebut bisa digunakan Saitama untuk sekedar masuk sebagai penonton dan melihat berbagai macam seni bela diri. Saitama pun terdiam ketika mengetahui kalau pemenang turnamen tersebut akan mendapatkan duit 3 juta yen dalam sehari. Di waktu yang sama, Garo berduel dengan Golden Ball di sebuah gang sempit. Garo mampu menghindari serangan Ball dengan mudah. Ball pun mengeluarkan ultinya dan menghujani Garo dengan banyak peluru emasnya. Pantulan peluru emas Ball memang cukup kuat, namun kecepatan tersebut tidak mampu menandingi akselerasi kecepatan Garo. Ball pun sangat terkejut dan mengakui kalau Garo adalah musuh yang sangat mengerikan. Saat itulah Spring Mustachio datang dan menyerang Garo dengan ulti pedang anggarnya. Namun Spring sangat terkejut karena Garo sengaja menerima serangan dan langsung memukulnya dengan begitu keras. Alhasil, Spring pun dibuat KO di tempat. Garo telah membaca dan memahami semua teknik rahasia para hero dari buku. Di hadapan Ball, Garo menyombongkan dirinya yang akan terus bertambah kuat dari siapapun. Sesaat kemudian, Garo membokem salah satu direktur asosiasi hero yang bernama Zeimit di jalanan. Dia lantas berjalan menyusuri jalanan kota, dan tanpa sengaja bertemu dengan Saitama yang ngomong sendiri ngelantur nggak jelas. Garo pun langsung waspada, karena mengira Saitama adalah hero rendahan yang sedang memburunya. Tanpa banyak cincong, Garo lantas memukul pundak Saitama dengan keras. Namun betapa kagetnya dia saat melihat Saitama yang masih berdiri dan baik-baik saja. Saitama yang kesal langsung memukul balik Garo karena mengira lelaki tersebut hendak merampoknya. Tentu saja dalam sekejap mata Garo langsung pingsan di tempat. Setelah itu, Saitama membeli sebuah wig dan meninggalkan Garo begitu saja. Pada keesokan harinya, para petinggi asosiasi hero mulai serius membahas Garo karena sebelumnya Direktur Zeimit telah diserang. Garo tidak hanya sekedar mengincar para hero, tapi juga seluruh member asosiasi hero. Asosiasi hero pun mengeluarkan peringatan agar para petinggi tidak boleh keluar tanpa keperluan. Bila terpaksa harus keluar, mereka harus dikawal oleh hero kelas S. Saat itulah Metalbat mendapatkan tugas penting untuk mengawal Pak Narinki yang merupakan seorang eksekutif tinggi asosiasi hero. Pak Narinki nampak mengajak putranya yang bernama Waganma untuk makan siang di sebuah kedai makanan. Parahnya, saat Metalbat pergi ke belakang, tiba-tiba Waganma diculik oleh 2 ekor monster. Tentu saja hero kelas S peringkat 15 ini tidak akan membiarkan para monster bertindak seenaknya. Di waktu yang sama, Saitama mendatangi lokasi turnamen Super Fight untuk melakukan registrasi. Tentunya dia menyamar sebagai Charanko lengkap dengan rambut palsunya. Di ruang ganti, Saitama didatangi oleh senior Charanko yang bernama Nigamushi. Nigamushi mengungkapkan kalau ada peserta yang menyamar atau memalsukan data pertarungan, maka dia akan didiskualifikasi permanen. Mungkin bisa juga peserta tersebut didenda atau bahkan dipenjara. Jelas saja fakta ini membuat Saitama berkeringat dingin karena dia telah menyamar sebagai orang lain. Nigamushi pun ingin membuat perhitungan dengan Charanko melalui pertarungan serius di atas arena. Kembali pada Metalbat, di mana dia berhasil mengalahkan 2 ekor monster yang menculik Waganma. Tanpa disangka, monster Lipan Junior memanggil seniornya yang ternyata jauh lebih besar dan kuat. Selain itu, Lipan Senior dibantu oleh monster bunga Rafflesidon yang mampu membuat Narinki dan Waganma pingsan dengan aroma biusnya. Metalbat terus bertarung walau dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Kesadaran Metalbat pun mulai menurun, dan dia dibantai habis-habisan oleh Lipan Senior.
Dia pun terpaksa memukul kepalanya sendiri untuk menghilangkan efek obat bius dari monster Rafflesidon. Anehnya, kekuatan Metalbed malah jadi semakin menggila, dan dia berhasil membantai Lipan senior beserta Rafflesidon dengan sekali ayunan tongkat bisbol. Namun Metalbed tidak bisa tenang-tenang, karena muncul monster Lipan tetua dengan level bencana setingkat naga. Metalbed pun memerintahkan Mohichan dan Pineapple untuk pergi menjauh dan menyelamatkan Narinki beserta putranya. Kulit Lipan tetua sangatlah keras, hingga membuat Metalbed sangat kerepotan. Kekuatan monster raksasa ini benar-benar berada di level yang sangat berbeda. Metalbed lantas melepaskan ultinya dan mengincar tepat di kepala si Lipan tetua. Teknik hujaman naga Metalbed membuat Lipan tetua sangat kesakitan. Ketika banyak warga sipil berlarian menjauhi area bencana, Garo justru datang untuk membuat perhitungan dengan Metalbed. Dia pun agak kaget ketika Metalbed terhempas di sebelahnya namun langsung bangkit begitu saja. Garo lantas mengajak Metalbed berduel dengan mengerahkan teknik tinju aliran air penghancur batu. Walau sangat kerepotan, mau tidak mau Metalbed harus menghadapi Garo terlebih dulu. Dia yang nampak begitu kesal ingin secepatnya meremukkan kepala Garo dengan tongkat bisbolnya.